Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah, yaitu di kantor PT BES Syariah Corporation. Tak lupa sholawat dan salam marilah kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Apa kabar? Merdeka. Baik Bu. Ada yang merdeka, ada yang baik ya. Ini kayaknya baru satu frekuensi ya di ruangan ini. Coba ya sekali lagi. Apa kabar? Merdeka. Apa kabar? Merdeka. PTBS. Harusnya harus sambil berdiri ya Pak, biar di Ibrahim makin semangatnya. Oke ya Pak. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hadi. Nama panggilan saya Hadi. Mungkin salah satu nama biasa, biar saya lebih makin baik lagi ya Bapak Ibu. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada founder kita Bapak Ustadz Muhammad Hasan, dan juga para leader-leader yang telah hadir, juga para mitra dan juga calon mitra, tamu undangan yang hadir pada siang hari ini. Sebelum mulai acara, Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa dengan hikmat dan penuh penjiwaan. Mudah-mudahan sebelum kita acara dimulai, apapun itu hajat kita, keinginan kita, mudah-mudahan Allah ridhoi dan diberkahi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berdoa selesai. Ibu-ibu, sebelumnya kenapa tadi jawabannya apa kabar harus merdeka? Karena di sini kita kan harus merdeka ya ibu, terlepas dari hutang dan riba ya tentunya, dan merdeka dari permasalahan kita, merdeka juga dari emosi dan juga ego kita ya Bu ya. Baik, nah ini di sini ada salah satu narasumber kita. Yang pertama, ada seorang ibu yang sangat luar biasa. Ini adalah Ibu Ani Suryani. Beliau adalah salah satu kandidat peraih mobil Rio dan Pajero, selanjutnya senior financial planner Indonesia, dan juga trainer marketing support komunitas Sahabat Karib. Tidak berlama-lama, mohon bangkit berdiri Bapak Ibu, boleh. Kita sambut Ibu Ani Suryani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada panitia yang berbaik hati bagiin konsumsi, jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih Pak atas konsumsinya. Kan sambil dinikmati konsumsinya. Jadi jauh salamnya harus dengan sangat semangat, ya. Biar kita juga Sabtunya semakin ceria, Sabtunya semakin membara, Sabtunya semakin berapi-api. Oke, boleh ya sekali lagi ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan jawaban salam yang semangat akan menjadikan kita lebih semangat lagi ya dalam menggapai mimpi-mimpi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar? Merdeka. Tadi sama Bapak MC yang luar biasa. Terima kasih Pak MC, Bapak Hadi. Udah di ini ya. Kalau ditanya apa kabar, khusus di ruangan ini. Tapi boleh juga nanti dibawa keluar. Ketika ditanya apa kabar, jawabannya merdeka gitu ya. Yang kencang sambil kepalin tangan, boleh sambil loncat. Ya, kenapa merdeka? Tadi kata Pak Hadi, biar kita cepat merdeka. Kok cepat merdeka? Ini kan udah 2020. Tahun kemerdekaan 1945. Kita sudah merdeka dari penjajahan. Tapi bukan kita ya, mungkin saya ya, sedikit belum merdeka dari finansial gitu, khususnya saya sendiri. Jadi saya pengen ketika ditanya apa kabar, merdeka gitu ya, boleh sambil loncat Bapak Ibu ya. Dan kalau tadi saya sapa PTBS, jawabannya go berkah, no riba, go baitullah gitu ya. Itu juga sebagai simbol supaya kita cepat merdeka, hidup lebih berkah tanpa riba, dan secepatnya kita bisa berziarah ke Baitullah. Itu kan mimpi-mimpi kita ya selaku orang muslim ya. Baik yang belum pernah ataupun yang pernah, saya yakin tidak ada yang tidak ingin ke sana lagi. Wah, saya mah udah 3 kali ke tanah sucinya, pasti ingin yang keempat kali. Benar nggak Bapak Ibu? Betul ya. Oke, apa kabar? Merdeka. PTBS? Go berkah, no riba, go baitullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan selamat datang bagi ayah bunda yang baru pertama kali hadir pada acara seminar bebas riba. Boleh angkat tangan yang baru pertama kali hadir? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, ada 2000 orang. Alhamdulillah, Masya Allah. Bapak Ibu hadir pada kesempatan kali ini di siang hari ini tentu bukan kebetulan Bapak Ibu. Bukan karena hanya diundang temannya, bukan karena dijebak temannya. Kenapa dijebak? Karena saya penjebak ulung. Setiap minggu saya jebak orang buat datang ke sini. Saya ajak malam mingguan ya orang ngabasok, tapi sebelum ngabasok dengerin dulu di Suratatikor 2 jam aja. Udah gitu kita jalan-jalan malam mingguan gitu ya. Dan malam minggu mana nanti malam ya? Sekarang mah masih hari Sabtu. Bener kan? Saya mah ngejebak rada bohong saeutik gitu nah. Tapi kan bohongan kegede teuing, malam mingguan ada nanti malam. Sekarang hari Sabtu, bener nggak? Iya, gitu ya. Nah, apapun alasan ayah bunda untuk datang ke sini, bagaimanapun cara para pengundang ayah bunda mendatangkan ayah bunda hadir di acara kali ini, itu bukan semata-mata karena beliau mengajak, tapi memang qadarullah, Allah takdirkan, Allah gerakan hati ayah bunda untuk hadir pada kesempatan kali ini. Tentunya ada satu rahasia Allah untuk hadirnya ayah bunda pada acara kali ini. Semoga dengan hadirnya dan kita ikhlas menghadiri acara ini akan menjadi ibadah dan akan membawakan kita ke hidup yang lebih berkah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, sekarang kita bercerita dulu nih. Cerita apa? Cerita banyak. Ya, kita ceritanya cerita impian deh. Bapak Ibu di sini pasti pada punya impian, benar nggak? Cung yang masih punya impian? Saya juga ngacung, dan saya juga punya impian. Katakan saya. Yang punya masalah? Saya. Makan sore. Sama Bapak Ibu. Makanya saya ada di sini karena saya masih banyak masalah. Kalau saya sudah tidak ada masalah, saya mau leha-leha di rumah. Kalaupun Bapak Ibu di sini merasa saya tidak punya masalah, mangga Bapak Ibu daripada di sini dengerin kedinginan AC, mending malam mingguan di rumah. Kalau sudah tidak ada masalah, tapi kita semua punya masalah, tapi juga kita semua punya impian. Maka dari itu kita cari solusinya bareng-bareng. Oke? Kita cari solusi bareng-bareng bagaimana mengatasi masalah-masalah itu.
menggapai impian-impian kita dengan cepat. Nih, saya punya beberapa gambar nih. Di sini ada gambar Baitullah, ada gambar mobil impian saya, mobil impian Bapak Ibu juga nggak? Ya. Oke, sama ya berarti ya kita ya mobil gini. Saya juga memang ada mobil di rumah. Cuma ya terus terang itu mah bukan mobil impian saya, karena selama ini mobil yang penting rodanya 4 nggak kehujanan mobil. Tapi sebenarnya dalam hati kecil saya tuh pengen mobil yang lebih mewah dari yang saya punya sekarang. Makanya saya ada di sini. Gitu. Salah satunya mobil ini bolehlah jadi mobil impian saya. Bapak Ibu juga ya? Sama ya? Oke. Kemudian ini rumahnya tipe 21 kalau kata Pak Ustadz Ajis mah 2 lantai 1 kolam renang. Sama nggak Bapak Ibu ini rumah impian Bapak Ibu juga? Kalau saya iya ini rumah impian saya. Kemudian ini jalan-jalan ke luar negeri, termasuk ke dalam mimpinya Bapak Ibu nggak? Masuk. Kalau saya iya, karena selama ini saya jalan-jalan cuma luar negeri, belum bisa luar negeri. Makanya saya ada di sini karena pengen nyobain jalan-jalannya ke luar negeri. Luar negeri mah bosen, gitu ya. Luar negeri Garut lagi, Singaparna lagi, kali-kali pengen dong Singapura gitu ya. Ini teh punya paspor tapi belum pernah dicap satu-satu selembar-lembar acan. Aduh kacau, saya bilang gimana ini. Nah tahun ini saya harus ngecap minimal 5 lembar paspor saya. Ya berarti 5 negara kita kunjungi. Oke? Bapak Ibu juga sama nggak impiannya keliling dunia? Sama ya. Nah Bapak Ibu sekarang ketika ini semua dalam mimpi-mimpi kita berhitung budgetnya Bapak Ibu. Pas ngedengerin budget langsung jarmpling. Ya, ngomong-ngomong budget, ini semua mimpi saya, tapi pas diomongin budget jarmpling langsung. Kenapa? Sama, saya juga belum ada budgetnya. Ya, ini kita hitung-hitungan untuk kita berangkat ke Baitullah, baik itu ibadah haji ataupun ibadah umroh, kemudian mobil impian kita, rumah impian kita, jalan-jalan ke luar negeri. Itu memerlukan budget yang besar. Apa besar banget? Banget. Besar banget. Sekarang kalau besar banget, udah ada berapa budgetnya untuk mimpi-mimpinya ini? Belum ada. Kalau saya baru 0,0001%. Sama Bu. Sama? Oke. Sip kalau sama. Berarti kita harus beresin acaranya sampai selesai ya. Nah, ketika kita hitung-hitungan budget yang dibutuhkan ini kita samain ya. Ini antara 1,5 sampai 2 M. Setuju? Setuju? Untuk kita pergi ke Baitullah bareng pasangan kita, kemudian beli mobil impian kita, beli rumah impian kita, jalan-jalan ke luar negeri, kita samain 1,5 sampai 2 M. Budget yang harus kita siapin. Nah, dari 2 M itu saya baru punya 1,5 juta. Saya, kalau Bapak Ibu saya yakin udah lebih dari 1,5 juta. Berarti 1,5 juta 0,0001% kan? Benar ya? Nah, tapi alhamdulillah saya syukuri saya udah punya 1,5 juta. Bapak Ibu berapa? Oke, nggak apa-apa. Nah, kita cari solusinya bareng-bareng. Ini ada satu solusi. Apakah dengan menabung bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita? Yes, jelas bisa. Jelas bisa. Dengan menabung kita bisa wujudin mimpi-mimpi kita. Berapa tabungan yang harus kita siapin? Oke, kita simulasi aja ya. Simulasi 1 juta per bulan, 12 juta per tahun, 120 juta per 10 tahun. Per 10 tahun baru kekumpul 120 juta. Uang yang kita butuhin 2 miliar. Berarti masih berapa ratus juta lagi yang harus kita siapin. Oke, next, ganti. 1 juta kurang efektif solusinya. Kita naikin nabungnya 3 juta. 3 juta per bulan, 36 juta per tahun, 360 juta per 10 tahun. Yes, 360 juta per 10 tahun. 360 juta oke lah. Ya, rada sedikit mendekati, tidak banyak. Itu baru 0,025% yang terkumpul. 360 juta 0,0 berapa persen dengan 10 tahun Bapak Ibu? Capek.
Capek. Abi mah teu capehan kesel, Pak. Kesel atuh dek iraha paspor abi kaburu diperbaharui 2 kali perbaharui. Atuh orang imigrasi na oge, kamu teh cenah ngapain perbaharui terus paspor dipakai enggak? Kan enggak bisa juga ya. 10 tahun 360 juta. Oke, rada mendekati tapi kan bukan solusi yang paling tepat ya. Iya. Capek Pak, saya kesel sama capek jeung kesel itu teh adik kakak. Ya Pak, adik kakak. Terus sabaraha tuh kalau 1 juta bukan solusi, 3 juta bukan solusi, berapa yang harus saya kumpulkan? 5 juta mungkin atau 10 juta, oke. Kalau 5 juta atau 10 juta berarti income kita harus berapa? Kalau kita nabung wajibnya 10 juta, itu kurang lebih kita harus punya income sekitar 40 sampai 50 juta per bulan ya. Untuk biaya hidup, untuk ini, untuk itu, untuk biaya darurat, segala macam lah pokoknya mah. Minimal income kita 50 juta per bulan baru kita bisa nabung 10 juta per bulan. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena dulu saya pernah jadi financial advisor, ngitung-ngitung kayak beginian Pak, nabungnya berapa, inflasinya berapa, ininya berapa, itu udah molotok lah. Jadi kalau misalnya kita nabungnya mau 10 juta, ya penghasilan kita idealnya 50 juta, itu bisa safety gitu kan. Nah terus berapa atuh yang harus saya tabung kalau ini bukan solusi? Kita cari yang kedua, opsi yang kedua, solusi yang kedua. Ada Bapak Ibu, saya kasih bocoran tapi jangan kasih tahu yang lain. Mau? Dikasih bocoran biar cepat. KPR. Kalau untuk rumah, kalau untuk itu apa? Haji, dana talang ada Bapak Ibu. Lelaunan ngomongnya juga malu. Riba. Soalnya malu gitu ya. Terus kendaraan ada yang boleh ada DP dulu, tapi kurang enak pakainya. Kenapa saya pelan-pelan? Karena saya malu kalau berbicara yang seperti itu. Ya, benar nggak? Punya hutang, aduh kabayang pergi umroh, pergi haji pakai dana talang, pulang haji, pulang umroh, pengen istirahat, pengen menikmati, pengen meneruskan ibadah yang sudah dikerjakan di tanah suci, kudu mikiran cicilan. Capek deh kalau anak muda sekarang bilang capek deh katanya. Nah, selain itu Bapak Ibu, kalau kita KPR, kalau kita kredit, kalau kita minjem uang, itu ya Allah dosanya, ngeriba itu ngeri banget dosanya. Saya itu kurang mengerti dan kurang paham tentang ayat-ayat yang atau dosa-dosa yang menerangkan tentang riba, karena memang saya bukan pembuka agama ya. Tapi dari baca-baca artikel, ini ada nih, dosa riba memiliki 73 pintu dan pintu yang paling ringannya saja adalah seperti seorang anak kandung yang berzina dengan seorang anak yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Nauzubillahi min dzalik ya. Kemudian ini jika kamu tidak mengerjakan atau tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya yang akan memerangimu. Nauzubillahi min dzalik. Kalau kita melawan, kayak kita nantang perang ke Allah sama ke Rasul, kira-kira kesempatan buat menang ada atau nggak ada? Tidak ada. Nggak mungkin ada Bapak Ibu. Ini hanya sebagian kecil, mungkin nanti boleh didiskusikan dengan para ustadz, Pak Ustadz Hasan, Pak Ustadz Ajis ya, tentang ngeriba itu seperti apa. Ini hanya sebagian kecil. Jadi riba, nabung, solusi yang kurang tepat ya. Kesel Pak, capek, kantor sana gitu ya. Nah, kita cari solusi yang paling cepat, paling tepat, paling hemat, paling gampang. Seperti apa? Nah, nggak bisa dipisahin ya, bagai dua mata uang. Masalah impian tuh kayak dua sisi mata uang yang terus berdampingan kemana-mana. Siga Romeo and Juliet, seperti Adam dan Hawa. Itu masa kepisah ya. Nah, terus gimana tuh kita cari solusinya? Solusinya adalah menjadi mitra usaha dari PT BES Corporation Syariah. Tepuk tangan untuk PT BES. Nah, saya yakin yang tepuk tangan itu adalah mitra. Saya yakin
tangan mitra. Kalau yang baru pertama kali hadir, siapa PTBes? Saya bilang solusinya adalah bermitra dengan PTBes. Tepuk tangan, saya yakin itu mitra. Kalau yang bukan mitra, yang baru pertama kali hadir, mereka diem. Dan belum kenal sama PTBes-nya juga. Siapa PTBes? Main tepuk tangan aja. Ya, benar nggak? Benar nggak Bapak Ibu? Betul. Apa kabar? Merdeka. Nggak ngantuk berarti ya. Oke. Nah, untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, kita kenalan dulu ya Bu ya. Ya Pak ya. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, saya mau ngenalin PTBes, saya sendiri belum kenalan, ya udah kita kenalan bareng-bareng ya. Perkenalkan, nama saya Ani, saya seorang ibu rumah tangga. Gitu ya. Sekarang saya mau perkenalkan PTBes, jadi cocok ya. Perkenalan diri dulu terus perusahaan. PTBes adalah PT Bandung Eko Sinergi Teknologi, perusahaan yang bergerak di bidang penjualan langsung atau direct selling. Nah, direct selling apalagi tuh? Direct selling. Boleh Bapak Ibu, nanti para pengundangnya akan menjelaskan secara detail apa itu direct selling ya. Nanti didiskusikan lagi dengan para pengundangnya. Alamat kantornya di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir harus berbangga. Langsung hadir di kantor pusatnya PTBes di Komplek Grand Surapati Kor, Jalan PHH Mustofa nomor 39 Pasir Layung. Ini kantor pusatnya kita. Dari mulai lantai 1, 2, 3 di sini tempat kita seminar, tempat kita berada, ini adalah kantornya PTBes. Dan rahasianya dan bocorannya lagi, bukan bocoran sih, kabar bahagianya lagi, kantor ini adalah kantor milik sendiri. Tepuk tangan untuk PTBes. Ya, yang dimana kalau kita misalnya masuk ke dalam satu perusahaan, rata-rata saya 10 sampai 13 tahun saya di asuransi. Kantornya ngontrak melulu Bapak Ibu. Kantornya di Jalan Gatsu, 2 tahun pindah ke Naripan, pindah lagi ke Jalan Asia Afrika, pokoknya udah pindah lah. Baru kali ini saya join dengan perusahaan yang kantornya milik sendiri. Tepuk tangan untuk PTBes. Nah ini Bapak Haji Febrian Agung. Bapak yang ganteng kalem. Setuju ibu-ibu? Bapak ini ganteng kalem? Bapak-bapak juga setuju ya, ini ganteng kalem. Udah ganteng kalem, soleh, dermawan, miliarder, udah komplit diborong tuh Pak Haji Febrian ya. Tapi jangan takut, meskipun Pak Haji Febrian ngeborong, beliau sangat-sangat dermawan gitu ya. Nah, beliau punya misi menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat terbebas dari hutang dan riba, menjadi perusahaan penjualan langsung terbesar dan terbaik di Asia Tenggara, dan alhamdulillah sudah terwujud ya. Kemudian memiliki misi melahirkan 1000 miliarder setiap tahun. Itu adalah kabar bahagianya. 1000 Bapak Ibu yang ingin Pak Haji Febrian ciptakan jadi miliarder. Dan dari 1000 itu, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini adalah calon-calon miliarder berikutnya. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, tadi ini Go Berkah No Riba itu adalah moto perusahaan kami. Ya, jadi ketika dengar kata-kata PTBes, Go Berkah No Riba, itu udah tidak bisa dipisahkan lagi. Nah, ini legalitasnya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu jangan takut, apalagi untuk yang baru pertama kali hadir, kita sudah memiliki badan hukum, kita sudah memiliki izin dari lembaga manapun yang mengharuskan perusahaan punya izin. Jadi insya Allah kita sudah legal ya. Kemudian ini sertifikat produk halal. Nah, ini nanti produk-produk yang akan dijual belikan di PTBes, insya Allah semuanya halal, bisa dikonsumsi semua kalangan gitu ya. Kemudian ini sertifikat sistem bisnis yang sesuai syariah. Jadi bisnis yang akan kita jalankan, bisnis yang akan membawa kita menuju impian-impian kita dengan cepat, itu sudah sesuai syariat Islam. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Nah, sekarang apa aja produk yang dipasarinnya? Ada apa aja ya produk dari PTBes itu? Kan PTBes perusahaan perdagangan, jual beli, berarti ada barang yang diperjualbelikan. Produknya banyak banget Bapak Ibu ya, kurang lebih sekitar 70 item. Kalau saya bahas di sini semua, Bapak Ibu nggak akan mau mingguan. Jadi sama saya di sini ngebahas produk. Saya tidak akan membahas semua,
Hanya produk-produk ini diklarifikasikan menjadi 5 golongan apa 5 kategori ya, 5 kategori lebih cocoknya ya. 5 kategori. Yang pertama ada untuk suplemen kesehatan, ada untuk kecantikan, untuk pertanian, untuk otomotif dan untuk untuk peternakan. Nah, jadi dibahas di sini yang best sellernya saja namanya. Nah, salah satunya di sini ada Hubs Pro. Kapsul habatus sauda yang komposisinya itu habatus sauda atau jintan hitam, kemudian dicampur dengan propolis, kemudian dicampur dengan bivolen atau madu. Itu menjadikan sesuatu yang sangat luar biasa, di mana ketiga bahan ini adalah bahan-bahan yang memang sangat mujarab ya untuk penyakit-penyakit, untuk kesehatan kita. Madu obat segala macam penyakit, habatus sauda obat segala macam penyakit kecuali maut. Begitupun propolis sangat bagus gitu ya. Di sini di Hubs Pro ini 6 kali Bapak Ibu kandungan propolisnya. Jadi udah pasti ini bagus. Sumber gizi terlengkap, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, meremajakan kulit, dan masih banyak lagi manfaat-manfaat atau khasiat-khasiat dari Hubs Pro itu. Kemudian di sini ada Ekopiko. Ekopiko saripati kelapa. Kalau orang Sunda seperti saya itu bilang minyak keltik ini teh. Cuman dibungkus sedemikian rupa, sehigienis mungkin seperti memang kapsul. Jadi kita lebih praktis minumnya, nggak kayak minyak keltik ya, bari megang hidung, bari geus pabalio tuh. Ini lebih praktis Bapak Ibu. Ini juga bisa untuk mengontrol kadar kolesterol, tensi darah, kesehatan jantung, dan masih banyak lagi. Nanti untuk lebih jelasnya bisa didiskusikan dengan para pengundangnya. Nah, ini ada namanya Ekoma Kopi. Ekoma Kopi ini komposisinya benar kata tribulus, ginseng, dan maca. Di mana bahan-bahan itu sangat dibutuhkan oleh para pria dewasa. Sangat dibutuhkan. Untuk apa? Untuk meningkatkan performanya. Performa di mana? Nantilah kita bahas lagi ya. Performa di mananya. Nah, ini Ekoma Kopi High Power. Ini gambarnya banteng. Kemudian ini khusus benar-benar untuk pria dewasa. Kalau yang tadi Ekoma itu bisa dikonsumsi sama pria dan wanita. Saya juga suka meminumnya kalau kegiatan saya padat sekali, saya suka minum. Kalau ini khusus untuk pria dewasa. Kenapa gambarnya banteng? Ya karena kayak banteng nyeruduk gitu. Iya, jadi ini benar-benar tuh hanya untuk pria dewasa, tidak boleh lebih dari 1 saset per bulan, Bapak-bapak. Ingat ya Bapak-bapak, tidak boleh lebih dari 1 saset per bulan. Kenapa? Boleh nanti tanya Pak Hasan untuk kenapa tidak boleh setiap hari, kenapa harus 1 bulan sekali. Nanti boleh ditanya ke Pak Hasan. Karena katanya bikin penasaran Bapak-bapak. Nah, ini ada RPM kolagen. RPM kolagen ini serbuk stroberi kandungannya dengan kolagen ikan, di mana ini bagus banget untuk master antioksidan, menangkal radikal bebas, mengurangi plek hitam, menghaluskan kulit wajah, mencegah keriput dan tanda-tanda penukaan dini. Wah, ini mas sesuatu yang paling ditakuti oleh ibu-ibu, bener nggak? Usia boleh bertambah, tapi kerutan saya kira harus tetap terjaga supaya lebih kencang ya. Nah, RPM kolagen ini sangat bagus Bapak Ibu. Bapak Ibu udah bisa dikonsumsi oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Apalagi untuk ibu-ibu. Testimoninya nggak usah jauh-jauh, saya sendiri. Saya itu sebelum kenal dengan RPM kolagen itu paling tidak bisa lepas dari yang namanya dokter kecantikan. Sekarang saya tiap bulan pasti setiap tanggal berapa pasti ribut. Kenapa? Biaya dokter kecantikan itu di atas 700.000. Sekali facial 1,2 juta. Sekarang suami saya seneng banget, makin cinta banget. Karena apa? Karena saya udah nggak ngabisin budget sebesar itu minum RPM kolagen. Tepuk tangan untuk RPM kolagen. Benar Bapak Ibu, saya hanya meminum RPM kolagen ini 2 jam sebelum tidur. Kadang-kadang dimaskerin. Itu saya sudah 2 tahun tidak kenal lagi dengan yang namanya dokter kecantikan. Tepuk tangan sekali lagi untuk RPM kolagen. Kemudian di sini ada RPM Slim. Nah, ini kandungannya chitosan dan spirulina, di mana kedua zat itu bagus untuk metabolisme tubuh, Bapak Ibu. Jadi untuk merawat sistem pencernaan kita. RPM
LPM Slim, wah ini mau obat klasik. No, di sini ini untuk mendapatkan berat badan yang ideal, berat badan yang diinginkan oleh Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu merasa, aduh saya nih kelebihan itu sama dengan apa Bapak Ibu? Obesitas saya nggak bilang ya. Kalau obesitas kegendut, nah itu kelebihan berat badan bisa diturunkan. Kemudian kalau merasa kekurangan dan kelebihan itu sama-sama masalah apalagi buat saya, masalah dalam memilih size baju gitu. Kalau ideal kita bisa sombong ya Bu ya, apalagi saya kadang-kadang suka sombong kalau lagi pas beli celana, Mbak ada nomor 27 enggak? 27 itu kebanggaan untuk ibu-ibu beli celana size 27 tuh udah weh. Apalagi usia sekarang ya udah menginjak mau kursi terbalik gitu ya. Nah itu cocok minum LPM Slim. Kemudian ini ada Epitgo 100. Epitgo 100 adalah minuman serbuk susu kambing dengan kandungan susu kambing 90% Bapak Ibu. Itu bagus untuk kesehatan lambung, jantung, kolesterol juga gitu ya. Ini mitra-mitra saya yang alhamdulillah wasilahnya meminum tadi Hubs Pro, kemudian dicampur dengan LPM Collagen, kemudian dicampur dengan Epitgo. Itu yang stroke udah mati sebelah, alhamdulillah sekarang bisa beraktivitas kembali. Tepuk tangan untuk susu kambing Epitgo 100. Dan masih banyak lagi. Nah ini ibu-ibu, ini kedemenan kita nih ibu-ibu. Lip creamnya kita itu tidak bikin bibir kering ibu-ibu. Kenapa? Karena kandungannya kolagen. Warnanya tenang, banyak, mulai dari yang soft hingga yang ngejreng itu ada di kita. Dan yang paling saya senang ketika saya pakai lip matte dari PT Base, itu saya berasa keliling dunia. Saya hari ini pakai Barcelona, besok saya pakai Milan, besoknya lagi saya pakai Singapura. Nah itu aja mungkin saya jalan-jalan ke luar negerinya pakai lip matte ini. Tepuk tangan untuk ini, untuk lip matte-nya PT Base. Karena ya jalan-jalan aslinya belum bisa ya, nggak apa-apa lah. Saya mau beli ini aja setiap hari, bahkan setiap waktu saya bisa jalan-jalan ke luar negeri. Subuh tadi pagi-pagi saya pakai Milan, tadi habis zuhur saya pakai Barcelona, kan udah ke luar negeri ya, bener nggak? Gitu. Senang banget saya pakai ini. Kemudian ini ada LPM Skincare Cleansing Oil. Ada serumnya ada yang khusus wajah dan ada yang full body untuk serum. Kemudian ada night cream, ada day cream, pokoknya komplit ibu-ibu. Dan ada juga sabun kolagen. Itu kandungannya kolagen, kemudian madu, jadi tidak bikin kulit jadi kering gitu ya. Nah ini multifungsi ibu-ibu. Kalau kita lagi traveling bawa ini efektif banget. Bisa jadi sabun, bisa jadi sampo, bisa juga jadi sabun muka